Beberapa anak muda, beberapa Gen Z, itu kemudian dari juga beberapa video yang gue terima, kegiatan salah satu capres itu Ganjar Pranowo di beberapa daerah, kok mereka antusias banget ya? Apa ketika kemudian ada satu orang Gen Z perempuan bilang, kita tidak pernah dilirik oleh pemerintah, lalu Ganjar dengan refleks itu dia langsung lirik begini gitu loh. Apa? Menurut gua, kalau orang bilang serahkan semua pada ahlinya, Ganjar ahlinya. Bro, Ya. pagi-pagi ngopi. Kalau tahun 98 sempet nggak gini? Nyantai ngopi sempet nggak? Tahun 98 dulu. Ya, selalu ada waktu buat ngopi lah. Iya. Apapun suasana hatinya, apapun situasinya, kita harus sempatkan waktu buat ngopi. Walaupun satu gelas biasanya muter 5 orang. Oh, waktu itu karena kondisi ya. Kondisinya, Karena kondisi. duitnya juga nggak ada. Beli satu bareng-bareng. Beli satu bareng-bareng. Enak banget ya Daniel zaman itu ya, mahasiswa sedemikian kompaknya. Ya, tidak ada handphone. Jadi kalau kita mau berkomunikasi, kita harus ketemu satu dengan yang lain. Kelihatan Ya, raut ekspresinya, muka, ekspresi. ketahuan, intonasinya kita bisa lebih hangat lah zaman itu ya. Iya. Kalau sekarang kan digantikan dengan handphone, Sosial media dan sosial seterusnya. media. Iya, apalagi anak-anak muda ya, anak-anak Gen Z, milenial awal atau Gen Z ini memang sangat tergantung banget dengan apa yang terlintas di gadgetnya, terlintas di sosial media. Betul. Ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal terlintas di sosial media, kemarin tuh gua ngeliat perkembangan survei terkini, kita ngomong Copras-Capres lah. Ketemu Adian kalau nggak ngomong Copras-Capres kurang mantap. kurang mantap nih. Kopinya aja udah mantap. Kemarin tuh gue lihat ya perkembangan survei terakhir itu, kalau lihat Anies itu ya semakin menjauh dari puncak, kemudian Prabowo kayaknya agak-agak stagnan dan Ganjar mulai menggeliat naik lagi. Ini apa yang bisa dipotret oleh seorang Adian nih sebenarnya? Kesadaran rakyat bahwa mereka berharap tentang negara yang lebih baik. Gue sering tanya sama teman-teman yang muda ya, Gen Z ini segala macam, gue tanya, lu pengen Indonesia seperti apa sih? Mereka bilang, ya kita mau Indonesia yang damai bang. Damai itu seperti apa? Tidak ada kekerasan. Oke, kalau Indonesia tidak ada kekerasan, siapa yang akan lu pilih? Nah, sampai di situ, gue kan mengajak mereka melihat rekam jejak. Kalau orang pernah melakukan sesuatu di masa lalu, lebih besar terbuka peluang dia akan melakukan hal yang sama di masa depan. Artinya bahwa bagaimana kita memotret masa lalu setiap calon presiden kita itu menjadi penting untuk menentukan pilihan. Artinya bagaimana kita mengajak semua rakyat Indonesia, yuk kita lihat rekam jejak masing-masing. Lu punya mimpi tentang Indonesia, mimpi ini bisa terrealisasi kalau kita punya pemimpin yang sesuai dengan mimpi itu. Untuk itu kita akan lihat rekam jejaknya. Misalnya begini, kalau lu tidak mau Indonesia kalau misalnya lu mau Indonesia tanpa kekerasan, ya lu jangan pernah memilih pemimpin yang pernah menggunakan kekerasan. Kalau lu misalnya mau Indonesia tanpa pelanggaran HAM, ya lu jangan memilih pemimpin yang pernah melakukan pelanggaran HAM. Kalau lu misalnya mau Indonesia yang tidak diskriminatif, ya lu jangan memilih pemimpin yang pernah melakukan diskriminasi atas nama apapun, atas nama warna kulit, ras, etnis, identitas dan sebagainya. Ya sederhana. Nah, menurut gua semua media massa, semua kaum terdidik harus membantu rakyat untuk melihat rekam jejak masing-masing. Itu penting. Kenapa? Seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau orang pernah melakukan sesuatu di masa lalu, besar peluangnya dia akan melakukan hal yang sama juga di masa depan. Apakah itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Terulang lagi bisa jadi. Terulang. Dia pernah melakukan itu, dia mungkin melakukan itu lagi. Beberapa anak muda, beberapa Gen Z, itu kemudian dari juga beberapa video yang gue terima, kegiatan salah satu capres itu Ganjar Pranowo di beberapa daerah, kok mereka antusias banget ya? Kayaknya ngomong tuh enak banget gitu, bicara dengan Pak Ganjar nih seperti adik kakak, seperti anak kepada ayahnya. Ini punya catatan khusus nggak Pak Ganjar dengan anak-anak muda ini? Kemarin gue dari Bali ya, kemarin dari Bali itu Pak Ganjar juga ketemu dengan Gen Z, ada sekitar 350-an orang. Suasananya hangat.
Pak Ganjar mampu menjawab hampir semua pertanyaan lah ya, termasuk misalnya menawarkan solusi konkret saat itu. Kita ada masalah tentang pengembangan ini segala macam yang mereka anggap tidak didukung oleh pemerintah. Lalu Pak Ganjar langsung telepon tuh Gubernur Bali saat itu dieksekusi hari itu juga. Hari itu. Nah hal seperti itu yang gue lihat perlu ya. Gen Z ini malas dengar janji. Semua orang bisa menyampaikan janji, tapi mereka sudah lelah nunggu janji itu terrealisasi. Pak Ganjar buktikan, saya bisa realisasikan saat itu. Paling tidak membukakan komunikasinya saat itu. Dia lakukan, dan ketika gue cek di banyak daerah ya, dia bisa telepon wali kotanya, dia telepon gubernurnya, dia bisa telepon kepala dinasnya, langsung tanyakan dan langsung mempertemukan komunikasinya antara mereka yang bermasalah dengan yang dianggap bisa menjadi solusi dari masalah itu. Itu yang gue lihat tidak ada capres lain. Keren. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena Ganjar ini keluarganya bagus ya, maksud gue hangat, harmonis, lucu. Kalau kita lihat dia bisa lari berdua dengan bininya gitu, dan istrinya. Bisa bercanda dengan anaknya, suka jalan rame-rame kalau libur segala macam. Itu kehangatan yang kemudian tanpa dia sadari dia berlaku hangat juga pada generasi muda. Oke. Itu tercermin dari keharmonisan keluarganya. Iya. Keharmonisan, kehangatan itu kan menjadi keseharian dia ya. Jadi ketika dia bertemu dengan orang ya dia hangat. Apa adanya ya, memang seperti itu. Gua ngikutin kemarin tuh 2 jam lebih lah ya. 2 sesi, gua dengar satu persatu. Kedua, bahasanya ringan. Bahasanya ringan, mudah dipahami, dan tidak banyak menggunakan istilah-istilah yang rumit ya. Ketiga, dan nyambung katanya ya. Nyambung. Materi obrolan tuh nyambung ya. Nyambung, dan yang ketiga itu dia tidak membuat suasana itu tegang. Relax. Iya. Gua hitung kemarin itu dalam 2 jam itu yang ketawa bareng-bareng, tepuk tangan itu belasan kali, puluhan kali lah ya. Jadi memang argumen, bahasa, cara penyampaian, materi pembicaraan seorang Ganjar Pranowo itu kompatibel banget sama anak muda itu tadi gitu ya. Sangat masuk. Tidak berjarak. Dia bisa menggunakan istilah yang biasa digunakan anak muda sekarang. Itu. Tidak berkesan sangat intelektual, enggak. Kadang-kala kan menggunakan banyak istilah-istilah asing, ini membuat kita semakin berjarak. Pak Ganjar tidak mau mempertontonkan itu. Dia berpikir bahwa komunikasi itu harus memudahkan pemahaman, sehingga dia lebih suka pakai bahasa yang merakyat. Joke-nya segar. Ketika kemudian ada satu orang Gen Z perempuan bilang kita tidak pernah dilirik oleh pemerintah, lalu Ganjar dengan refleks itu dia langsung lirik begini gitu loh. Itu joke ya? Iya. Jadi cair banget suasana ya? Dia berbicara dengan mulutnya, dia berbicara dengan matanya, dia berbicara dengan gerak tubuhnya, dan semuanya itu mendukung pernyataan-pernyataan dia sehingga sangat mudah dipahami. Artinya mata, mulut, sama tangan tidak bertentangan lah. Satu gerak, satu langkah ya. Gampang dipahami. Mungkin ya, kalau gue lihat sih Pak Ganjar di beberapa tayangan, apalagi kalau misalnya dia lagi live di sosial medianya, itu memang terlihat banget dia itu update ya. Bahasa anak-anak terkini, mungkin karena komunikasi dengan putranya, Mas Alam juga nggak berjarak ya. Apalagi juga kalau gue lihat dengan Bu Atikoh istrinya, Bu Atikoh ini kok, ini kita ke Bu Atikoh nih, terlihat sekali Bu Atikoh ini pendamping yang setia. Hampir kalau ada kesempatan tiap hari akan mendampingi, tiap hari loh ya. Jadi bukan per 5 tahun, ini tiap hari mendampingi. Ini apa yang bisa kita lihat dari seorang Bu Atikoh ini nih? Nah, yang banyak membaca tentang dan cari tahu ya tentang Bu Atikoh tuh bini gua, bos, istri gua. Istri gua tuh bercerita begini, Bu Atikoh tuh pernah ke Jepang ikut lomba maraton. Ke Jepang lomba maraton? Iya, dan gua berpikir bahwa baik Ganjar maupun istrinya bukan penonton olahraga.
Pelaku. Ada yang doyan nonton pertandingannya tapi tidak pernah bertanding. Suka menonton olahraga tapi bukan pelaku olahraga. Nah, Ganjar dan Bu Atiko ini mereka berolahraga ya, mereka olahragawannya. Kalau dibilang mereka tidak cuma menonton atlet, ya mereka atletnya. Bayangin maraton sampai ke Jepang. Iya. Ke Jepang hanya untuk ikut maraton itu tadi ya. Artinya bahwa begitu tingginya lah nilai olahraga di mata keluarga mereka ya. Lalu bini gue cerita, "Pap, tahu nggak? Dia tuh bisa lari maraton 40 km." Gila. Apa? Ini Bu Atiko. Iya. Bini gue tuh ngikuti betul cerita itu. Lalu gue berpikir, oh ini berbeda ya. Ada yang mendukung olahraga dengan nonton. Oke. Ada yang dukung olahraga cuma dengan tepuk tangan. Tapi dia tidak merasakan keringat itu, dia tidak merasakan penatnya lalu dan sebagainya. Ganjar tidak. Dia lakukan itu. Dia tidak menempatkan diri menjadi penonton yang bersorak-sorai saja dan bertepuk tangan. Dia tidak lakukan itu. Paling tidak di konteks lari, katanya nanti minggu depan dia sepedaan gitu loh. Artinya bahwa dia pelaku olahraga itu sendiri. Jadi jiwa sebagai seorang olahragawan ada sportivitas. Ya, itu dengan sendirinya. Kompetitif. Dia bertanding. Kalah menang itu biasa. Jiwa sportivitas itu kan belum tentu dimiliki oleh semua orang apalagi dalam kompetisi politik ya. Nah, kalau menurut gua Ganjar dan keluarganya memiliki itu. Memiliki itu. Kita lihat misalnya ada pertandingan olahraga lalu elit politik rame-rame nonton gitu loh. Dia berhenti di tempat duduk nontonnya. Tapi sejauh mana mereka mampu melakukan aktivitas olahraga, Ganjar bilang dia pelaku. Oh iya, jadi nggak omdo, nggak ngomong doang, istilahnya seperti itu. Artinya dalam konteks kebijakan ya misalnya begini kalau gue istilahkan ya, ada orang yang memahami penderitaan tapi secara definitif. Penderitaan itu adalah 1, 2, 3 ABCD. Ada yang memahami kemiskinan definitif. Kemiskinan itu adalah ABCD, tapi tidak pernah mengalami kemiskinan maupun penderitaan. Nah, begitu juga dalam hal olahraga. Olahraga adalah begini, tapi jarang berolahraga. Nah, kalau kemudian Ganjar, dia olahragawan. Istrinya olahragawan. Ini keluarga yang sehat secara fisik, sehat secara hubungan kekeluargaan, hangat. Menurut gua keren lah. Kalau kita lihat ya, Pak Ganjar ini benar seperti yang waktu itu Pak Jokowi bilang ya, Pak Ganjar itu komplit. Komplit. Bahkan beberapa teman bilang bahwa kalau Pak Ganjar ini adalah 100% seperti Pak Jokowi, plus ada komunikasi yang lebih lancar. Kira-kira seperti itu. Sepakat nggak seperti itu? Setuju. Dia bicara kemarin 2,5 jam, tanpa desain, tanpa kita atur segala macam lah. Bahkan dia bilang begini kemarin, kalian bisa nggak mengkritik saya lebih keras lagi? Itu Pak Ganjar? Iya. Gue kan duduk di luar ya, gue dengar, gue sambil ngerokok itu, gue bilang, oh ini keren nih pertanyaan ini. Dia menganggap bahwa kritik yang ada itu tidak terlalu substansial. Ayo lebih dalam lagi dong kritiknya, lebih dalam. Biar ada dialog. Ya, itu belum pernah gue dengar dari capres yang lain. Jadi Ganjar itu bukan menantang ya, dia meminta mungkin digali. Mungkin gitu. Atau apa itu istilahnya? Kritik yang lebih dalam ya, gimana ya? Jangan cuma melihat tentang jalan rusak. Tapi kenapa jalan itu rusak? Mungkin nggak ada unsur korupsinya, mungkin nggak kemudian ada pengurangan bahan-bahan yang kemudian mengakibatkan kualitasnya buruk. Dia sepertinya mau mengajak sampai di situ, bahwa jalan rusak itu cuma dampak dari sebuah peristiwa sebelumnya. Jadi kalau mau kritik yang dalam lah, jangan cuma permukaannya doang. Jangan cuma kulitnya saja. Jadi juga harus kalau mau kritik punya data juga. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Ini kan Pak Jokowi itu kalau nggak salah nanti itu purna tugas 2 periode itu di usia 62-63 tahun. Sementara
Mas Ganjar nanti, kalau kemudian nanti dipercaya masyarakat, dipercaya rakyat 2024 jadi presiden, itu usianya baru 55 tahun. 55. Ini 55. Ini usia yang kalau kita ngomong soal bonus demografi, ini usia yang apa menurut Bro Adrian? Ini pas. Maksudnya masa-masa seperti zaman Bung Karno dulu kan usia beliau 55 lagi ngegas-ngegasnya. Kira-kira begitu nggak? Gini ya. Rekam jejak dia 2 periode DPR ya, 2 periode gubernur, dia pernah menjadi wakil rakyat, dia pernah menjadi eksekutif. Kita lihat dengan 2 calon yang lain, ada tidak yang memenuhi kriteria itu atau pernah melewati proses itu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Artinya ada yang kemudian cuma bisa memberikan perintah, tapi tidak pernah belajar mendengar misalnya. Oke. Nah, 2 periode pertama Pak Ganjar dari DPR itu dia belajar mendengar. Lalu 2 periode berikutnya dia belajar mengeksekusi kebijakan sebagai eksekutif. Ini lengkap banget. Menurut gua, kalau orang bilang serahkan semua pada ahlinya, Ganjar ahlinya. Oke. Dia lewati bagaimana 10 mendengar. tahun itu udah master lah harusnya ya. Ya, dia melewati bagaimana cara mendengar, dia pertajam kupingnya, telinganya, lalu dia belajar 10 tahun juga bagaimana mengeksekusi. Dia pertajam langkah-langkah dan keputusannya. Keren lah, bagus menurut gue dibandingkan yang lain ya. Kan kita banding-bandingkan ya. Pernah nggak jadi anggota DPR? Belum. Oke, pernah nggak menjadi gubernur? Ada yang pernah misalnya, tapi tidak pernah menjadi wakil rakyat. Ada yang tidak pernah menjadi gubernur, ada yang tidak pernah menjadi wakil rakyat gitu loh. Sering merintah tapi sering merintah. Nah, Ganjar ini pernah jadi wakil rakyat, dia pernah menjadi gubernur. Nah, dia mengalami dua sisi yang dua-duanya itu modal yang bukan cukup ya, modal yang lebih signifikan banget. Lebih dari cukup. Ya, didukung dengan keluarga yang harmonis. Nah, itu. Sehingga kita melihat kan begini, seringkali kemudian faktor keluarga ini perannya besar sekali ya. Bagaimana keharmonisan dalam keluarga kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap pada orang lain. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kemudian kita menjalani hari-hari kita. Nah, Ganjar ini punya keluarga yang harmonis, hangat, demokratis ya, tidak kaku. Ya, menurut gua keluarga ideal bagi keinginan sebagian besar generasi saat ini tuh kayak begini. Keluarga misalnya 30-40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, dan sekarang kan berbeda ya. Keluarga Ganjar ini sangat demokratis. Bisa jadi teladan gitu ya. Anak-anak muda sekarang bisa nyontoh. Gue pengen nih keluarga kayak begini. Kayak gini gitu nih ya. Kalau gue berkeluarga, gue pengen seperti ini nih. Itu jadi inspirasi. Ya. Jadi Ganjar bukan hanya Ganjarnya, tapi bahkan keluarganya itu saja sudah bisa jadi inspirasi ya. Banyak misalnya. Gua ngelihat kalau kemudian orang melihat Ganjar ya lari pagi dengan istrinya, itu banyak yang merindukan hal seperti itu gitu. Bagaimana ya dia membagi kesibukannya misalnya. Kenapa dia pilih lari pagi? Oh, ternyata sebelum dia ngantor. Dia tidak mau mengambil jam kantornya. Sebelum dia ngantor dia lari pagi. Karena sangat pagi banget dia habis sholat subuh dan seterusnya. Ini memang kemampuan mengatur waktu, baik untuk keluarga, untuk pekerjaan, apalagi sekarang Pak Ganjar sudah bakal calon. Itu memang jadi modal cukup besar. Artinya Pak Ganjar memang punya kedisiplinan yang tinggi terhadap diri dan keluarganya. Iya. Gitu kan? Apalagi lari pagi ya. Bangun pagi itu susah banget lagi, bos. Iya, karena kalau jam 12 siang udah bukan lari pagi, lari siang. Bangun pagi untuk lari gitu loh. Itu bangun paginya aja udah effort. Iya. Udah terus lari lagi itu bagus. Keren lah menurut gua. Gua sendiri tidak punya kemampuan seperti itu. Gue juga lah. Kita tidur jam 2, bangun jam 6 agak berat. Apalagi bangun langsung lari. Yang paling enak adalah bangun langsung ngopi. Iya kan gitu. Ini benar. Ini enak banget. Nih, sedikit aja sebelum gua tenggak kopi nih. Alasan terkuat anak-anak muda kalau mau menitipkan suaranya ke Pak Ganjar apa? Alasan terkuat saat ini? Kemarin ya, Pak Ganjar itu menjawab beberapa pertanyaan itu clear.
harapan anak muda Gen Z tentang pekerjaan. Kalau kita bicara percakapan Gen Z dalam sosial media itu 70% sampai 80% adalah pekerjaan. Soal pekerjaan. Oke, setelah mereka selesai sekolah bagaimana dan sebagainya. Kedua, berbicara tentang lingkungan hidup. Gen Z ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Dia berbicara tentang lingkungan hidup, tapi tidak diumbar seperti generasi berikutnya. Begini enggak. Kalau dia berpikir kalau saya tidak bisa menanam pohon, saya tidak akan tebang pohon. Kalau saya tidak mau tebang pohon, saya akan beli perabotan dari kayu yang mungkin second. Itu lebih berharga bagi saya daripada saya nebang pohon. Kira-kira seperti itu. Dan Ganjar memahami itu. Ganjar memahami itu. Dia paham tentang industri kreatif. Ini menjadi pilihan ya buat Gen Z sekarang karena dunia tanpa batas, teknologi berkembang maju segala macam kreativitas itu, dan Ganjar bisa jawab itu. Industri kreatif makanan sehari-hari Ganjar kayaknya, teman. Dia memahami itu, dia bicara tentang itu, sama seperti Jokowi lah. Gue ingat waktu lu perdebatan tentang waktu Capres ya, tentang industri kreatif antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi paham betul tentang istilahnya waktu itu yang sekian banyak transaksi keuangannya segala macam jago Jokowi. Nah, Ganjar paham itu. Net bisnis waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Ekonomi 4.0 gitu ya, Pak. Ganjar paham itu. Pak Ganjar paham, waktu itu Pak Jokowi juga paham, walaupun capres lain kedodoran nggak ngerti tentang itu. Ya memang sepertinya 2024 ke depan ini kita memang perlu capres yang nggak gaptek. Betul. Iya kan? Capres yang tidak gaptek dan bukan plagiat ya. Bukan meniru-niru Jokowi, tapi memang penerus Jokowi. Penerus Jokowi, otentiknya juga banyak. Misalnya cara berbicaranya, cara dia menghadapi rakyat, kehangatannya, tidak berjarak dan sebagainya. Jokowi dan Ganjar ini dalam pola komunikasi ya, kehangatannya, keinginannya untuk turun ke rakyat itu sama. Dapat ya, dua orang itu dapat lah itu ya. Dapat. Itu coba diduplikasi atau coba dipersepsikan identik dengan calon lain dengan spanduk. Bukan dengan perbuatan. Spanduk aja yang banyak ya. Spanduknya seolah-olah mirip lah kira-kira. Yang belusukan spanduknya. Orangnya tidak bertindak seperti Jokowi. Nah, kalau Ganjar tindakannya seperti Jokowi. Saat dia itu ketemu rakyat, bicara hangat, humble gitu loh. Jadi ke depan ini diperlukan capres yang pertama nggak gaptek, kedua itu keluarganya harmonis, nah yang terakhir ini bugar, ya kan? Iya dong. Ya kan, karena kita lihat suka olahraga dan seterusnya. Iya dong. Karena memang apa yang dihadapi 2024 ke depan itu diperlukan capres yang satset yang manuver-manuvernya itu nggak kenal lelah. Gue dengar Pak Ganjar tuh sehari bisa pindah 3 provinsi tanpa mengeluh, tanpa rasa lelah. Pak Ganjar itu. Yang capek yang ikutin dia. Ya capek yang ikutin. Dia. Kemarin itu misalnya di Bali pagi dia lari, kemudian ada konsolidasi internal partai siangnya, lalu sorenya dia ketemu dengan teman-teman Gen Z segala macam, lalu malamnya juga dia ada acara pentas seni itu ya. Iya, satu hari itu dia 6-7 acara. 6-7 titik kegiatan dilibas semua. Dan dia tidak duduk sekedar mengikuti karena dia yang berbicara ya. Dia yang berbicara. Gue bayangkan pemimpin seperti apa yang kemudian dibutuhkan secara fisik ya. Kebugaran tadi untuk bisa memimpin negara dengan 14.000 pulau. 14.000 pulau. 38 provinsi dengan 3,1 juta kilometer laut. Kalau fisiknya nggak oke banget mah. Kayak kemarin kejadian di Amerika ya, Joe Biden usianya udah 70. Udah tua lah gitu ya, udah 70 lebih. Dan banyak sekali blunder dia. Dia nyasar, dia kesandung, dia jatuh, cuma menjadi tertawaan seluruh dunia. Itulah yang kemudian mungkin ya, gua potret dari anak-anak muda ini khawatir Indonesia akan punya dipimpin oleh orang-orang seperti itu, kan ngeri banget. Betul. Maka kemudian sehat, bugar, terginas itu jadi pilihan ya. Betul.
ada apa ya? Ada syarat yang dibutuhkan misalnya untuk kemudian bisa menjaga Indonesia yang sangat luas ini. Ya dia harus sehat 24 jam. Dia harus segar terus-menerus. Waras. Dia harus mampu konsentrasi terus-menerus. Artinya gini, kalau lu olahraga, darah lu tuh lancar. Kalau darah lu lancar, oksigen yang lu bawa ke otak lu juga lancar. Artinya bahwa ambil keputusan-keputusan juga firm dong. Nggak gampang marah. Iya, nggak kekurangan oksigen dalam otaknya gitu loh. Karena dia olahraga kan. Kayak kalau coba lu baca soal medis itu. Kenapa kalau orang berolahraga itu perputaran darahnya lancar dan darah itu membawa oksigen sampai ke otaknya sehingga dia berpikir lebih jernih dan sebagainya. Ganjar memenuhi itu. Jadi secara medis juga Ganjar oke sebagai capres. Karena sehat dan waras itu. Betul. Ya ini kita harus tos untuk capres yang sehat dan waras.